Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terutama saudara Rusli Salim yang berkenan mengundang saya untuk membicarakan serial tokoh-tokoh ulama Nusantara, ya. Di antaranya adalah Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Jawi. Pertama, membicarakan Syekh Yusuf, kita harus mengingat dulu, ya, konteks sejarah, memori yang dibangun dari beliau, dan juga memori yang beliau dapatkan dari konteks sejarah waktu nyantri atau mengikuti pengajian dari Makassar sampai ke Timur Tengah atau ke Arab, kemudian juga jaringan anti kolonialnya. Nah, ini yang belum banyak ditulis oleh penulis-penulis tentang beliau. Misalnya yang ditulis oleh Nabila Lubis, atau ada lagi Tujima, dan juga terakhir ini oleh Azumardi Azra. Belum banyak mengungkap tentang memori apa saja yang punya jejak dalam pemikiran beliau, kemudian juga jaringan anti kolonialnya. Nah, maka kalau kita mau membahas Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Jawi, saya sebut Al-Jawi juga karena beliau juga sering menyebut dirinya ketika nulis misalnya Zubdatul Asrar atau beberapa kitabnya, itu selalu menyebut dirinya itu juga Al-Makassari Al-Jawi. Itu menunjukkan bahwa beliau itu adalah seorang aktor Nusantara. Tidak bisa dilepaskan memang ulama-ulama Indonesia ketika mereka ngaji di negeri Arab, itu selalu muncul identitas Al-Jawinya. Demikian juga ketika mereka menulis, itu selalu identitasnya selalu diingat. Nah, ini yang merupakan bagian dari memorinya. Beliau, pertama kita harus lihat dulu, ya, dari mana memulai membahas ini. Pertama, beliau adalah punya karakter seorang santri kelana. Pertama ngaji di Bontoala hingga ke Hadramaut dan Al-Haramain. Poin kedua yang ingin juga saya mau bahas, karakter keilmuan Nusantara yang menghubungkan Makassar, Banten, dan Mataram yang diwarisi, yang merupakan memorinya, gudang pengetahuannya yang diwarisi oleh Syekh Yusuf Al-Makassari. Jadi karakter keilmuan Nusantara ini yang memberi karakter bahwa beliau memang ulama yang kosmopolit, bukan yang sektarian yang khas, yang hanya khusus konteks lokal Makassar atau Bugis atau Makassarnya, tapi ada sesuatu yang lebih dari itu, yang menghubungkan pusat-pusat peradaban Nusantara waktu itu. Nah, waktu itu memang yang besar waktu itu adalah Makassar, Banten, dan Mataram. Nah, ini yang juga saya mau bahas. Silakan, Pak. Salam. Yang ketiga yang juga saya mau bahas adalah karakter teks-teks tasawuf pasca Hamzah Fansuri dan Syekh Nuruddin Araniri. Beliau banyak menulis buku-buku tasawuf, tapi karakter dari teks-teks yang beliau tulis itu sudah berbeda dari teks-teks yang pernah ditulis misalnya oleh Hamzah Fansuri yang berbicara tentang wahdatul wujud, atau sudah berbeda atau menyimpang jauh dari modelnya Syekh Nuruddin Araniri yang menulis buku tasawuf tapi lebih banyak defensif, pembelaan, dan menyerang secara habis-habisan pandangan wujudiyah dari Hamzah Fansuri. Nah, ini juga yang akan saya bahas. Poin yang terakhir, sebetulnya masih banyak lagi poin-poin tentang Syekh Yusuf. Sebagian saya tulis dalam buku ini. Kalau mau lihat lebih jauh, ya, memori, sejarah, dan konteksnya Syekh Yusuf dalam konteks pesantren, di buku ini yang saya tulis, Mbak. Misalnya konteks Bantennya itu saya tulis di bab 4, konteks politiknya itu di buku ini, di buku 4A tentang ilmu politiknya, tentang jaringan Makassar, Banten, dan Mataram, ini memang di buku ini 4A. Kemudian karakter teks-teks tasawuf pasca Hamzah Fansuri dan Syekh Nuruddin Araniri di buku 2B ini. Jadi ini merupakan perbincangan yang lintas komunitas, ya, se-Nusantara ini. Jadi bicara tentang pergerakan keilmuan Syekh Yusuf Al-Makassari dari Makassar, Banten,
sampai Cirebon, kemudian ke Sri Lanka, ke Ceylon, ke Siam dulu, Siam, meskipun nggak pernah ke sana ya, tapi komunitasnya ada di sana, kemudian ke Ceylon, dibuang di sana, kemudian sampai ke Afrika Selatan. Tapi sebelumnya dia ngaji ke Al-Haramain, singgah di Aceh, kemudian ngaji di Al-Haramain, di Hadramaut, Mekah dan Madinah. Ini semua menjadi himpunan yang mengikat jejaring pengetahuan kenusantaraan atau Al-Jawi. Nah, himpunan kejaringan itu saya tulis dalam buku ini, dalam Pesantren Studies. Nah, hakikat jaringan intelektual Syekh Yusuf Al-Makassari di Nusantara, Asia Tenggara dan Samudra Hindia. Nah, pertama, karakter seorang santri Kelana, ngaji di Bontoala hingga ke Hadramaut dan Al-Haramain. Saya tulis di sini tentang Bontoala. Bapak dari Sulawesi mungkin tahu Bontoala ya, di kota Makassar ya. Saya mau kasih ini Makassar, ini benteng Sombaupu, basisnya Sultan Hasanuddin. Ini benteng Fort Rotterdam. Di sini ada kampung, namanya Kampung Bontoala. Di sini ada Kerajaan Tallo. Ini adalah kerajaan kembar. Pesantren pertama ketika Islamisasi datang, itu di sini bermula. Ada masjid pertama, namanya Masjid Bontoala. Di sini juga dibangun pesantren pertama, pesantren Bontoala. Nah, Syekh Yusuf itu konon kabarnya itu pernah ngaji di pesantren ini yang didirikan oleh seorang sayyid, orang Arab. Di sini juga saya lahir. Jadi memorinya jelas kan? Konteksnya jelas. Di sini ada makam Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro kan di sini kan? Nah, aktor-aktor perlawanan itu lebih banyak berada di sini. Dan hingga kini inilah yang merawat makam Pangeran Diponegoro. Sementara makam Syekh Yusuf itu ada di daerah Sungguh Minasa sini. Sungguh Minasa, ini daerah sini. Di sini dekatnya itu makam Sultan Hasanuddin. Makam Sultan Hasanuddin. Sini makam Syekh Yusuf. Di masa itu, di Bontoala di abad 17, itu sudah berkembang 14 disiplin pengetahuan. Di sini masjid pertama dibangun, pesantren pertama dibangun, di sini pula Sultan Hasanuddin atau Raja-Raja Goa belajar. Sehingga menjadi basis peradabannya Islam di Makassar. Disebut sebagai the center of Islam waktu itu. Nah, Bontoala juga merupakan pusat penggalian ilmu politik Nusantara. Disinilah buku-buku politik dari Barat, terutama dari Spanyol dan Portugis, itu diterjemahkan, dan juga dari Turki Utsmaniyah. Ada dua tokoh yang terkenal waktu itu yang menjadi aktor yang membesarkan peradaban santri di Bontoala. Itu dari Kerajaan Tallo, namanya Karain Patingaloa. Pertama bapaknya dulu Karain Matawaya dan Karain Patingaloa. Karain Patingaloa dikenal menguasai 11 bahasa. Bahasa Eropa maupun bahasa Turki, Timur Tengah. Karain Matawaya menguasai, yang memperkenalkan ilmu yang belajar dan memperkenalkan ilmu-ilmu politik, ilmu-ilmu militer dari sumber-sumber Barat dan Turki Utsmaniyah. Sementara Patingaloa itu sampai astronomi pun dia kuasai, sempat membeli teleskopnya Galileo. Meskipun harus ngutang ke sana kemari, tapi dia bisa berhasil membeli teleskopnya Galileo langsung dari Eropa gitu. Jadi demikian hebatnya waktu itu
karakter peradaban Bontoala. Ini sebelum Syekh Yusuf ini. Karya Matoaya dari tahun 1601 sampai 622 ya nggak salah. Ini 21 sampai 656. Nah, sekitar sinilah kemudian masa mudanya Syekh Yusuf dihabiskan. Berarti sebelum Syekh Yusuf berangkat ke Mekah ngaji, dia sudah alim betul di sini. Sudah menguasai betul di sini. Karena Bontoala, ini dia adalah kader Bontoala. Dan kadar Bontoala waktu itu pasti sudah hebat-hebat itu. Orang seperti Pantegol aja sudah menguasai 11 bahasa. Sultan Hasanuddin aja sudah menguasai 14 pengetahuan. Jadi saya kira demikian hebatnya Bontoala waktu itu. Salim kayaknya udah nggak kenal Bontoala ya. Sebesar apa ya Pak? Sekarang udah kampung. Berkat proses orde baru, modernisasi, dibuat jadi kumuh, tempat pembuangan sampah sekarang. Itu kayak Ali Sadikin di Jakarta, membuat kampung-kampung peradaban santri itu dibuat jadi tempat, ya itulah dunia itulah dunia preman, dunia gelap, sehingga dijauhi orang kan. Nah kemudian Belanda kan mau menghabisi ini, kemudian bikin penjara di sini karena ini adalah sarang penyamun, ya perlawanan kan, bajak laut semua di sini kan, kadar-kadarnya. Dibikinlah penjara di sini, kemudian bikin kota baru di sekitar Fort Rotterdam yang disinilah tempat kelahirannya Yusuf Kalla di sini, Jalan Haji Bawah. Ini kelompok elit ini seperti Menteng di Jakarta. Nah, di Penogoro ditawari mau dimakamkan di mana, di sini atau di mana? Dia nggak mau di sini. Dia maunya di sekitar Bontoala. Kemudian ada pengembangan kota baru daerah Panakukan namanya. Di sini kantor gubernur, kemudian pusat-pusat bisnis semua di sini. Seandainya di Penogoro dimakamkan di sekitar sini, suatu saat akan digusur karena komunitasnya itu bukan komunitas yang santri. Jadi nggak bisa menghormati makam. Cuma di sini. Nah, ini perkembangan yang saya sebut karakter keilmuan Syekh Yusuf yang dibentuk di Bontoala. Ya, sebelum. Karena perdagangan. Dan juga kontak politik, diplomasi. Karena orang Portugis, Inggris juga sudah buka. Sejak masa-masa ini itu sudah buka semacam namanya factory. Factory itu kantor usaha dagang di sekitar ini, Makassar ini. Jadi Portugis, Spanyol, Inggris, bahkan gereja pun mereka dibolehkan bikin gereja Dominikan, gereja yang Katolik itu, yang Kristen belum dominan karena kan Portugis, Spanyol kan kebanyakan Katolik ya. Belanda belum masuk ke sini. Justru Belanda mau menyingkirkan ini, ingin berkuasa, tapi berhadapan dengan Goa. Nah, Goa nggak setuju, akhirnya terjadi penyerangan kan, itu yang terjadi. Nah, habis ini diratakan dengan tanah, bikin benteng baru. Sebetulnya benteng lama, benteng Jumpandan namanya, dibuat benteng baru, namanya Fort Rotterdam. Disinilah menjadi basis pertahanan Belanda sampai 2-3 abad kemudian. Kemudian karakter amali, tradisi pengetahuan pesantren. Jadi pengetahuan yang diterima atau diperoleh oleh Syekh Yusuf itu adalah karakter amali. Bagaimana mengamalkan ilmu tersebut. Jadi mereka bukan cuma ngaji kitab di sini di Bontoala, tapi juga bagaimana mengamalkan. Nah, termasuk dalam politik. Jadi itu sebabnya kenapa Syekh Yusuf itu dikenal juga sebagai seorang aktor politik, karena mereka sudah mengamalkan ilmunya secara amali, yang mengintegrasikan antara teori dan prakteknya. Nah, kalau Anda lihat ya di sini ada 2 kerajaan kembar. Talo itu dikenal banyak kader yang menguasai teorinya, seperti Karain Patinggaluan. Jadi hanya menguasai konsep-konsep ilmu-ilmu tapi tidak bisa mengamalkan.
Nah, yang bisa mengamalkan adalah Goa. Maka di sini Goa dikenal dengan industrinya, dengan pusat bisnisnya, dan juga teknologinya. Jadi semacam ITB-nya. Jadi ITB-nya itu di sini sebetulnya, teorinya di sini, tapi prakteknya dilakukan di sini. Makanya teknologi persenjataan, perkapalan itu semua dikuasai di sini. Tapi teorinya ada di sini, ilmunya ada di sini. Tapi gudangnya ada di sini, karena mereka semua belajar di sini. Sampai orang luar seperti orang Maluku namanya Syekh Rijali dikejar-kejar oleh Belanda di Maluku, datang ke sini untuk ngaji dan menulis satu karya namanya Hikayat Tanah Itu nanti bisa menulis setelah mendapatkan bahan-bahannya itu di sini di Bontoala. Jadi demikian karakter pengetahuan yang membentuk jati diri Syekh Yusuf. Amal politiknya Syekh Yusuf selama masih di Sulawesi Selatan itu seperti apa? Belum ketahuan, belum kentara. Kan masih muda kan, masih awal-awal kan. Tapi dia sudah memperoleh karakternya, amalinya kan. Artinya perpaduan antara teori dengan prakteknya gitu. Sehingga kalau Syekh Yusuf belajar politik, maka dia sudah bisa mengenal bagaimana mempraktekkan politik waktu itu dalam berhadapan dengan bangsa-bangsa ini kan. Bangsa-bangsa asing ini, bagaimana strateginya, bagaimana siasahnya, itu semua sudah dipelajari. Nah, berikutnya karakter jaringan pengetahuan kaum santri. Nah, ini juga yang diperoleh oleh Syekh Yusuf, karena Bontoala ini kan menghimpun banyak jaringan. Nggak mungkin mereka bisa menguasai banyak bahasa, 11 bahasa atau 14 pengetahuan, kalau nggak punya jaringan Nusantara. Jaringan Nusantara ini ada komunitas Melayu. Nah, salah seorang sekretarisnya Sultan Hasanuddin namanya Enci Aming menulis syair Pramakassar yang mendokumentasikan perlawanan Sultan Hasanuddin menghadapi Belanda. Nah, ini adalah orang Melayu. Demikian juga guru-guru, ulama-ulama yang ada di Bontoala ada juga dari Melayu dengan panggilan Enci ini. Kemudian juga karakter komunitas Melayu, juga komunitas Jawanya. Di sini juga hubungan dengan Mataram sudah mulai dibangun. Karena waktu itu Mataram sedang di masa Sultan Agung itu, tahun-tahun ini itu sangat kuat ininya kan, politiknya gitu, sehingga mereka juga belajar, sehingga terjadi kontak gitu. Banyak utusan itu yang datang dari sini, dari Goa ke Mataram di masa itu. Yang kedua juga jaringannya Patingal Loans ke Banjar. Dalam Hikayat Banjar juga disebut salah satu jaringan dari orang-orang keraton di Banjar itu adalah dengan Makassar. Saya sebut dalam buku 4A untuk belajar politik anti kolonial. Karena waktu itu Banjar sudah kedatangan bangsa Belanda ke wilayahnya. Jadi mereka berkomunikasi dengan Patingal Loan. Kemudian juga dengan Maluku. Seperti tadi yang saya sebut, Syekh Rijali datang ke sini membangun jaringan aliansi, kemudian belajar sekaligus menulis buku tentang sejarah Maluku. Sumbernya dari sini malah. Jadi saya kira nggak akan mungkin Rijali bisa nulis tentang sejarah Maluku kalau Bontoala itu nggak punya jaringan karakter yang kosmopolit, yang senasional gitu. Jadi bisa kita bayangkan bahwa ide tentang bangsa nasional keindonesiaan atau Al-Jawi itu sudah dibangun di masa itu gitu. Sehingga tidak bisa lagi dikatakan bahwa yang namanya nation state atau keindonesiaan atau kebangsaan itu hasil produk abad 19, kader hasil produksi sekolah modern, bukan, tapi justru sudah mulai dibangun dari pesantren ini yang namanya Bontoala. Nah, Syekh Yusuf tidak akan mungkin bisa punya jaringan besar sampai ke Jawa, Banten, sampai ke Mataram, sampai ke Cirebon, sampai ke Tasik, sampai ke Siam, Thailand, sampai ke Sri Lanka dan Arab kalau nggak punya pengalaman di sini. Saya kira itu yang tidak dikupas dalam buku-buku sebelumnya tentang Syekh Yusuf. Kemudian karakter berikutnya dari seorang santri Kelana adalah tradisi aswajanya, Ahlussunnah wal Jamaah, dan karakter keulamaan Al-Jawi. Ini adalah karakter ulama. Karena kan ini Karematoaya Patingal Loan bukan ulama.
tapi mereka dikader oleh ulama untuk menjalankan ilmunya pesantren Bontoala. Disinilah ya kita sebut kawah candra di mukanya politik Nusantara, ekonomi Nusantara, peradaban Nusantara, itu ada semua di sini. Nah, itu yang dibentuk oleh karakter keagamaan Ahlussunnah wal Jamaah dan karakter Al-Jawi. Maka di Jawa itu diterjemahkan menjadi din Arab Jawi, agama Arab yang Nusantara. Nah, ya aswaja Arab itu aswaja Ahlussunnah wal Jamaah dengan Pak Mazhab yang model NU lah sekarang ya, yang model pesantren lah. Jawinya itu adalah Nusantara. Nah, inilah kemudian mengapa ulama-ulama kita menyebut dirinya dengan sebutan Al-Makassari, terus kemudian disambung Al-Jawi, karena hakikat ini yang akan dibawa. Bahwa meskipun mereka belajar Islam di tanah Arab, tapi suara Nusantaranya tidak dilupakan. Seperti halnya bahasa Persia membentuk karakter keislaman kan? Bahasa Turki membentuk karakter keislaman di sana. Bahasa Nusantara pun juga punya posisi yang sama dengan bahasa Arab, bahasa Urdu, bahasa Persia, bahasa Turki, bahasa apapun di dunia ini yang kosmopolit untuk sejajar dan bisa memberi kontribusi bagi studi-studi keislaman. Itu yang ditujukan oleh ulama-ulama yang lahir dari pesantren seperti ini. Jadi waktu itu posisi produksi pengetahuan keislaman terutama itu sejajar betul. Bukan karena kita ini jauh dari Arab kemudian kita dianggap periferal atau marginal kan, tapi justru kemunculan orang seperti ulama-ulama Nusantara yang menggunakan nama Al-Makassari, Al-Bantani, Al-Jawi, Al-Banjari, Al-Asy, Al-Singkili, itu semua adalah bagian dari pengakuan terhadap kreativitas orang Nusantara dalam memaknai Islam di sumbernya yang di sana. Nah, sekarang itu sepertinya terbalik kan? Islam dan Arab itu satu. Nah, kayak misalnya di Bandung, udah nggak pakai lagi tuh iya, nama-nama Bandung, iya, kakak itu, atau lucu gitu, teman saya itu sekeluarga sudah Arabisasi ya. Kalau dulu kan ini tahun 1900, sampai sekarang kan masih ada tuh Andi, Dareng, Iya, sekarang udah nggak ada lagi ya. Iya, nah itu mungkin apa sih Pak perbedaan karakter dulu sama karakter Jawa itu seperti apa? Kalau dulu kan Ini seperti nama saya kan, nama orang tua saya beri nama saya nama satu Arab, tapi ada lokalitasnya kan bahasa. Kalau Rusli Karim sudah nggak tahu. Rusli Karim itu, Rusli Salim, sudah Salim Rusli, sudah ini. Sudah Arabisasi kayaknya. Tapi Ruslinya sebetulnya Rusli itu sudah lokalitas sebetulnya karena Rusli itu nggak ada nama di sana di Arab. seperti tidak punya jati diri. Nah itu, jadi saya kira memang isi bagaimana ulama-ulama kita ya memberi pengalaman Nusantaranya itu langsung masuk ke jantungnya Islam itu sendiri, Arabnya. Karena Arab hanya satu elemen pengisi Islamnya. Meskipun Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, tapi juga ada yang menyebut bahwa Al-Quran juga mengakomodasi bahasa di luar. Karena ada bahasa yang tidak dikenal oleh orang Arab sendiri dari Al-Quran. Seperti Abban, ada beberapa kata itu Abban, ada beberapa. Orang Arab itu nggak tahu bahasa apa ini. Nah, ada yang mengatakan ini bahasa yang pernah dikenal oleh bangsa selain Arab. Artinya bahasa Al-Quran itu dikomunikasikan untuk seluruh manusia kan. Jadi tidak mesti monopoli orang Arab kan. Nah, termasuk proses pemaknaan, penafsiran, ijtihad itu sama. Enggak mentang-mentang Arab lo bisa naik tinggi derajatnya daripada orang Nusantara, enggak bisa, harus equal gitu. Nah, termasuk itulah konsekuensinya kan, nama, pakaian, makanan, tidak mesti semua serba onta kan, atau korma kan, tidak mesti kan. Ini khawatir banget sekarang. Nah, saya tunjukkan di sini ya.
Soal ilmu kedokterannya orang pesantrennya, itu saya dapat sumber dari perpustakaan di UI, kan banyak naskah Nusantara di sana kan, ada ribuan. Baru dapat 20-an naskah kedokterannya orang pesantren dalam berbagai bahasa, Sunda, Bugis, Jawa, dan Melayu. Itu sudah menemukan 500 penyakit dan 700 jenis resep obat. Itu bahan-bahannya bukan habatus sauda, tapi sumber lokal Nusantara loh. Begitu hebatnya jitihannya. Iya, banyak sekali jahe kan, lengkuas segala macam. Itulah yang diramu sehingga menemukan jenis obat sampai 700 jenis. Makanya iya. Makanya jadi saya kira itulah hebatnya peradaban seperti ini. Itu yang kemudian dihapus oleh Belanda, oleh kolonial, dibikinlah resep kedokteran kita itu dari barat semua kan, termasuk bahan-bahannya kan imported semua. Akhirnya kita mengkonsumsi bahan dari sana, padahal kita punya ribuan kan, gila kan jadinya. Ini saya kira. Nah, datang lagi kelompok-kelompok Arab itu, kita konsumsi habatus sauda itu kan. Padahal justru ada orang-orang Nusantara sudah punya resepnya dan tidak mesti bahannya dari padang pasir Timur Tengah gitu. Nah, saya kira ini bagian dari cara memberi karakter keislaman di Indonesia. Nah, karakter keilmuan Nusantara yang menghubungkan Makassar, Banten, dan Mataram. Ini juga yang merupakan poin kedua yang memberi substansi dari keislaman maupun kenusantaraannya Syekh Yusuf. Ini saya kutip dari Sejarah Banten. Sejarah Banten ini muncul sebelum Syekh Yusuf. Disebut lan Ratu Mataram iki isun jenengaken ke lan Ratu Makassar mangko ikut. Nah, ini ada catatan negara ketiga iki negara Sundadek akan satunggal. Seharusnya ketiga negara ini Mataram, Ratu Makassar, maksudnya Raja Makassar, dan Sultan Banten itu harus satunggal, bersatu padu. Yen anak pituah tembe, karena harus memahami bahwa mereka akan menghadapi wong kafir kang angru rusak, yang akan merusak Nusantara ini. Atau pada Islam, atau pada Islam ini, yakni Islam aswaja ya, negara tetelu iku, negara ketiga negara ini dadi wicara satunggal, harus seia sekata bersatu padu di bawah payung Islam aswaja. Ini jadi karakter ini betul. Din Arab Jawi di Jawa bahasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Jawi, ini yang memberi karakter. Mengapa Syekh Yusuf itu datang ke Banten, diterima menjadi bagian dari hakikat kenusantaraan, apa yang dialami oleh orang Makassar sama yang dialami oleh orang Banten, dan sama-sama bersatu padu dalam menghadapi tantangan bersama. Ini yang saya sebut amalinya Syekh Yusuf mulai dimunculkan dari karakter keilmuan Nusantara yang menghubungkan antara Makassar, Banten, dan Mataram. Maka ini dulu waktu itu di abad 17 ya. Ini yang paling kuat, kerajaan yang paling kuat ya, Makassar, Banten, dan Mataram. Dan ada satu yang juga dipelajari oleh Syekh Yusuf, satu konsep politik. Ini tiga kerajaan, meskipun banyak kerajaan, banyak mengaku raja, tapi prinsipnya tetap tunggal. Apa itu? Ada bahasa Bugisnya itu, Serejiata Narua Karai. Ini konsep politik dahsyat ini. Ini juga dipelajari di Jawa. Saya tulis di sini 4A ini. Begitu hebatnya ya. Boleh narua atau lebih, dua raja boleh, tapi konsepnya tetap Serejiata, satu warga negara. Silahkan semuanya mengaku raja. Boleh saling mengaku raja, bapak mengaku raja, semuanya jadi raja gitu. Nggak ada yang menjadi kaulo. Boleh. Tapi ingat, prinsip tetap satu warga negara. Perumpamaannya seperti naik perahu. Ini di
diumpamakan oleh Karamat Waya. Naik perahu. Kalau kita naik perahu kan susah sama dipikul, senang pun sama-sama. Dan tujuannya satu, tidak kemana-mana. Nanti akan rusak sebuah negara kalau perahunya sudah lebih dari satu. Jadi beda antara orang yang naik perahu, boleh yang naik perahu ini mengklaim semuanya jadi raja, tapi jangan sampai perahunya retak. Ingat lagunya Frankie ya, almarhum. Nah ini konsep politik wawasan Nusantara ini dahsyat ya. Ini kader, ini racikannya dari Bontoala ini. Tapi siapa penulis sekarang ini di bangku-bangku sekolah mengajarkan ini? Enggak ada. Semua politik barat semua kan. Padahal ini dulu konsepnya asli Nusantara. Rumusan dari Goa, dari Banten. Ini Banten begini. Wicara Satunggal. Kalau di Makassar namanya Serjiata. Satu warga negara. Dahsyat ini. Ini Syekh Yusuf mewarisi ini. Jadi wajar kalau Syekh Yusuf itu jadi pejuang hebat dan diterima di mana-mana karena konsep politiknya seperti ini. Boleh loyalitasnya ke Raja Makassar, Raja Goa, Raja Talo, Raja Mataram, Raja di Banten, mau ke Aceh, boleh. Banyak loyalitas, tapi loyalitas tetap yang lebih tinggi adalah tetap satu, Nusantara. Republik ini, itulah yang disebut dengan Khitah Republik itu. Bahasanya ulama Aceh di abad 19, Al-Jumhuriyah Al-Indonesia. Jadi Aceh sudah punya konsep. Mbak dari mana asalnya? Garut. Oh Garut ya? Oh Garut. Harus banyak mempelajari bahasa ini nih, orang Sulawesi nih. Salim nanti yang ngajarin. Nggak tahu, tapi nggak tahu Salim masih ingat apa enggak Sulawesinya. Jangan-jangan dia sudah terkontaminasi oleh sekolah umum. Produk sekolah barat ya. Langsung. Jadi ini konsepnya sangat jelas. Jangan sampai bahasanya itu, saya lupa bahasanya tuh, perahu itu. Hebat. Ya. Pemikiran aja sedikit. Saya itu dari dulu kok belajar tentang Islam itu kan orang salib, itu kok rasanya terlalu imajiner gitu, karena wilayahnya juga jauh. Ya iya. Nah, apakah itu yang bikin salah satu konsep pendidikan Islam atau sejarah tentang Islam itu Ya. ini jauh dari anak sekolah sekarang? Yang iya. Saya juga produk itu kan, ketika belajar di luar pendidikan formal, kajian sejarah, justru sebetulnya jadi lebih semangat gitu. Karena oh Islam tuh indah. Kalau dulu saya lagi sekolah, Islam tuh oh di Arab, di Irak, di Iran gitu. Kesannya itu kan kalaupun perang ya nggak ngerti suku bangsa Utsmani, bangsa apa terlalu jauh. Tapi ketika saya juga mempelajari sejarah Nusantara, Islam Nusantara itu justru lebih belajar Islamnya otomatis dong. Iya. Yang tahu itu dulu apa misalnya masyarakat itu dipasang tren itu belajar pada terus. Iya. Apa yang bikin Indonesia maju dulu. Sudah ada sejarah Nusantara, Iya. Islam Nusantara, Iya. itu ya ini hanya pemikiran pribadi gitu. Iya. Masalahnya pengalaman saya tuh lebih semangat ketika jadi gemes gitu. Pengen anak-anak tuh tahu tentang ini. Teman-teman ini saya suka apa namanya kampanye, baca buku ini, baca buku Iya. ini. Justru malah dijauhkan dulu dari sejarah Arab-Arab gitu. Iya. Malah karena itu dulu saya banyak baca juga kurang efek gitu karena terlalu jauh. Kalau yang kayak ke makam Syekh Yusuf tuh yang di Banten, ada bagus-bagus apa kayak museum Banten lama tuh
bahwa Islam zaman dulu sama dulu itu mungkin kok Museum Bahari Iya. yang di Jakarta itu palawija dari Sultan Hasanuddin itu tuh sampai mericaknya aja sampai masih keren gitu. Nah itu justru itu Pak, tapi saya takut salah gitu, apakah itu pemikiran yang malah kurang tepat gitu. Karena saya justru selama ini mengkampanyekan pribadi aja. Coba deh lihat, bukan itu masjid itu bukan kan, kalau Masjidil Aqsa, Masjidil Haram kok masih anak sekolah masih jauh gitu. Tapi kalau yang itu ada dong, kalau yang punya sekolah TK apa datang ke Museum Bahari, datang ke Bahari. Iya, mengenal kembali warisan peradaban kita ya. Jadi lebih semangat, lebih confident. Oh ternyata kita tuh nggak serendah ini gitu. Kalau sekarang kan utang gitu. Sama Malaysia tuh minder. Itu pun Malaysia mengklaim banyak warisan kita kan. Tidak merawat. Karena bisa diurus sama kita. Kayaknya ya Mbak kayaknya mau tahu provokasinya lebih jauh, memang buku ini nanti untuk membuatnya confidence itu ini. Tantangan saya memang bagaimana menampilkan sistem pendidikan kita itu yang alternatif itu kembali ke pesantren. Mengapa dulu Ki Hajar menulis dengan berani, padahal dia kader sekolah barat ya, tapi Ki Hajar berani mengatakan sistem pondok itulah sistem nasional. Dr. Sutomo, dia juga kader sekolah barat, Stovia kan. Tapi ketika ngomong tentang alternatif pendidikan kita ke depan, pesantren dia bilang. Jadi memang pesantren yang ya seperti Syekh Yusuf kan, kita mau kembali misalnya ke ulama-ulama kita. Bagaimana orang seperti Syekh Yusuf itu muncul? Bagaimana pujangga-pujangga istana Ronggo Warsito, Yosudipuro itu muncul? Bagaimana ulama-ulama Banten bisa muncul begitu hebat? Ulama-ulama Aceh itu kalau nggak dikajar di sini gimana? Bagaimana kita bisa mendirikan republik ini? Padahal waktu itu sarjana kita cuma 50-an orang. Itu kalau nggak ditopang oleh kader-kader pesantren, nggak mungkin kita bisa merdeka. Soekarno misalnya merumuskan Pancasila. Dari mana menyebut hikmah kebijaksanaan? Itu kan kata-kata hikmah, kata-kata keadilan. Itu kan kosakata pesantren kan. Nggak usah lah sila pertama, itu jelas lah itu kalau sila pertama. Tapi kemanusiaan, persatuan, hikmah kebijaksanaan, permusyawaratan, keadilan. Ini kan kosakata pesantren. Masa orang ngomong tentang Pancasila seperti Yudi Latif itu, referensinya Barat. Emang dirumuskan dari sana memang? Enggak, ini karakter bangsa kita itu dari sana. Dan itulah sebabnya Soekarno juga itu waktu dia di Bandung, waktu setelah menikah dengan Inggit, itu kan keliling kan dari satu ajengan ke ajengan itu, dari Sukabumi ke Bandung, terus ke Garut sampai ke Tasik, ke Cirebon gitu, sowan gitu. Dan itu ternyata muncul kemudian karakternya sampai ketika Soekarno di penjara, dia pesan ke istrinya, kalau kamu ada masalah nggak usah kamu minta tolong ke jaksa-jaksa orang-orang Belanda, orang-orang sarjana, nggak ada untungnya, mendingan kamu ke kiai-kiai. Dia bilang. Akhirnya Inggit sejak itu mulai kenal pesantren kan. Sejak itu. Jadi Soekarno sendiri sebenarnya. Nah sebetulnya Soekarno juga kenal pesantren karena pergaulannya dengan salah seorang bupati Bandung kan, Wiranata Kusuma ya. Itu kan santri. Disebutnya dalam haji ya namanya. Itu dahsyat itu namanya pergaulannya. Sampai kemudian Soekarno punya kiai guru khusus itu di Cianjur ya, di Sukanegara ya, di Sukanegara itu di Cianjur Selatan ya. Ini saya kira pergumulan pendiri bangsa kita dengan pesantren itu sangat berkarakter betul gitu. Dan tidak sekedar membela pesantren, tapi ada substansi yang lebih hebat di sana yang mereka pelajari. Nah, ini yang kita mau lihat pada Syekh Yusuf. Ternyata dahsyat ternyata. Nah, ada satu saya lupa ini. Ada misalnya kutipan dari Paturioloana Goatalo, kronik Goatalo. Bubuk kanana tuni jelona tu mangenan ri makwayan akanari manggo purinana. Ikat tema guling, maksudnya kita sama-sama mendayung. Ikat makero, kita sama-sama menimba. Kalau air masuk ke perahu kita sama-sama keluarkan air itu. Ikat tema baya-baya, kita sama-sama berenang. Ikat rampe-rampe, kita akan sama-sama menuju ke tujuan yang sama. Talang kita talang,
Kalaupun tenggelam, kita sama-sama tenggelam. Gitu. Ini perumpamaan tentang satunya perahu, kinan rumami. Nah, seperti itulah kita sereata narua karai. Satu warga negara meskipun dua raja. Jadi mana nama sok naja, hancurlah orang yang asipasiawaki gua tallo yana challa rewata. Orang itu akan hancur binasa, celakalah orang itu kalau mau mengadu domba antara gua dengan tallo. Jadi prinsip persatuan sudah ditanamkan sejak dulu. Yana challa rewata, dan akan dihukum oleh Allah Ta'ala. Jadi ini dahsyat. Saya kira konsep seperti ini, inilah yang dipelajari oleh Syekh Yusuf. Nah, karakter teks-teks tasawufnya yang beliau tulis, ada 20-an naskah yang beliau tulis gitu. Dan itu diterjemahin sampai ke bahasa Jawa, bahasa Nusantara, bahasa Melayu. Selain ke bahasa Makassar, beliau kan menulis dalam bahasa Arab ya, rata-rata ya. Tapi sebagian sudah diterjemahin. Karakternya adalah musalaha dan inkazul wahdah. Musalaha, rekonsiliasi. Karena gini, pas di masa Hamzah Fansuri dan kemunculan Syekh Nuruddin Araniri, ini terjadi konflik kan antara penganut agama yang model Ibnu Arabi dan model Al-Ghazali. Nah, Wali Songo sebetulnya di Jawa itu memperkenalkan karakter yang lebih dominan Al-Ghazali, tapi kurang Ibnu Arabinya. Sementara di Aceh itu lebih kuat Ibnu Arabinya, meskipun juga ada Al-Ghazalinya. Nah, terjadilah pertengkaran kan, perdebatan agama meluas menjadi perdebatan sampai soal kafir-kafir kan. Nah, itu yang tidak sehat. Nah, akhirnya datang satu usulan dari Mekah. Kalau hal soal-soal seperti ini, lebih baik kita melihatnya secara kontekstual, yakni lihatlah bukan ngajinya melihat secara tekstual, artinya saya Ibnu Arabi, saya Al-Ghazali terus bertengkar, bukan, tapi ngaji secara kontekstual. Apa itu? Musalaha dan inkazul wahdah. Jadi kalau para ulama kita ngajarin teks-teks tasawuf itu kan ada levelnya kan, ada yang level yang sudah ya advance lah, yang sudah disebut khawasul khawas itu ya, ada yang masih awam. Nah, jadi ngaji kitab seperti ini itu audiensnya dibatasi lah, yang sudah siap betul kan, jangan dibuka keluar. Sementara yang masih awam disediakan persiapan, materi-materi persiapan supaya bisa berkembang, mengasah diri, mengasah kepekaan dan seterusnya, sehingga bisa masuk ke level yang lebih advance. Ada juga pertanyaan tentang bagaimana mengkomunikasikan antara Ibnu Arabi dengan Al-Ghazali secara harmonis. Inilah yang saya sebut musalaha. Ada dialog. Nah, teksnya Syekh Yusuf itu adalah musalaha, mempertemukan dari berbagai varian yang dulunya bertengkar. Jadi kadang mereka menggunakan, misalnya Syekh Yusuf menggunakan bahasa-bahasanya Al-Ghazali untuk menafsirkan teksnya Ibnu Arabi, atau bahasanya Al-Hallaj, atau para ulama sufi yang dianggap heretik gitu. Atau sebaliknya, yang dianggap heretik itu bisa menafsirkan Al-Ghazali. Jadi saling tukar pikiran di situ. Ada mentornya untuk itu. Mentornya Syekh Yusuf adalah Syekh Ibrahim Al-Qurani di Mekah itu. Beliaulah yang memperkenalkan cara terbaik musalaha ini, rekonsiliasi ini. Syekh Ibrahim Al-Qurani punya silsilah dari Ibnu Arabi, punya silsilah dari Al-Ghazali dan tarekat-tarekatnya. Jadi ketemu di situ. Pada Hamzah Fansuri belum ketemu silsilahnya, pada Araniri belum ketemu. Nanti pada Syekh Ibrahim Al-Qurani yang kemudian menjadi gurunya Syekh Abdul Rabb As-Singkil di Aceh dan Syekh Yusuf di abad 17 ini, baru terjadi titik temu atau musalaha.
Az-Zumardi Azra menerjemahkan ini sebagai neo-sufism. Sebetulnya itu juga kurang pas, karena ada yang lebih dari musalaha sebetulnya, inkazul wahdah. Nah, apa artinya inkazul wahdah? Ini kan masyarakat sudah tercabik-cabik. Bagaimana mencari titik temu? Dalam politik mereka sudah punyakan konsep ini. Sekarang dalam pemikiran keagamaan, dalam pemikiran bermazhab, nah mulai dicari titik temu, mulai dicari titik persatuannya. Nah, disitulah kemudian muncul strategi-strategi baru yang mulai dipakai. Nah, di Jawa itu ada Serat Centini yang menjadi model atau Serat Jatiswara dalam musyawaratan para wali, perdebatan-perdebatan keagamaan. Jadi tidak seperti Syekh dulu, Syekh Siti Jenar dieksekusi, setelah itu kemudian membangkang kemudian dieksekusi kan. Tapi setelah munculnya Serat Centini sudah melampaui itu, yakni bagaimana tokohnya menyatu kembali dengan pesantren yang antagonis ini, menyatu kembali ke pesantren dan memperkuat basis musalaha dan inkazul wahdah. Kalau Syekh Siti Jenar minta dieksekusi sehingga kembali kepada Tuhan, kalau Serat Centini tokohnya itu tidak langsung minta dieksekusi terus kembali ke Tuhan, enggak, kembali kepada masyarakat, mengabdi di pesantren dan mencari konsolidasi dalam politik. Itulah tokoh-tokoh Serat Centini, Syekh Amun Rogo misalnya dalam teks itu. Jadi sudah berbeda jauh. Maka masalah-masalah keagamaan waktu itu tidak lagi mengambil posisi kontroversial seperti Syekh Siti Jenar, tapi sudah mencari titik temu di situ. Nah, inilah makanya sangat menyimpang kalau teks Syekh Yusuf ingin dikembalikan kepada model wujudiyah atau model anti wujudiyah, karena beliau sudah melebihi itu gitu. Jadi tidak nyambung gitu. Sama dengan Serat Centini, nggak bisa lagi dikembalikan kepada model seperti Syekh Siti Jenar gitu. Jadi sudah ada titik temu. Ini yang memberi karakter teks-teks tasawufnya Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Jawi. Jadi di mana-mana pasti akan terjadi proses-proses musalaha dan inkazul wahdah. Karena kepentingannya adalah bagaimana menyelamatkan bangsa ini menghadapi tantangan baru. Konsolidasi, isunya adalah persatuan. Ini isunya adalah persatuan, konsolidasi antar komunitas, hingga sikap menghadapi kolonialisme bangsa asing. Tiga ini yang memberi karakter teks-teks tasawuf. Jadi waktu itu Syekh Yusuf nggak lagi membicarakan tentang isu-isu kontroversial seperti bagaimana Al-Hallaj, bagaimana Indo-Arabi, bagaimana Abu Yazid Al-Bustami yang nyeleneh itu enggak lagi, tapi karakter tasawuf diabdikan untuk kepentingan ini. Jadi kontroversi hanya dibuka khusus untuk yang sudah advance, yang khawasul khawas. Tapi untuk level yang masih awam, ini tujuannya mencari ini. Inspirasi tujuan situ. Jadi saya kira yang memberi pendasaran mengapa Syekh Yusuf seperti itu. Nah, yang keempat, yang terakhir, hakikat jaringan intelektual Syekh Yusuf Al-Makassari di Nusantara, Asia Tenggara dan Samudra Hindia. Ini yang bikin hebat juga ini. Satu teks Baba Cirebon yang ditulis oleh Muhammad Nur dari Cirebon di tahun 1877 mengakui bagaimana Syekh Yusuf itu berpengaruh di daerah Banten sampai Jawa Barat, sampai ke Tasik, sampai ke Cirebon. Nah, kita tahunya kan Banten kan, ternyata juga Syekh Yusuf itu menjadi aktor perlawanan yang membangun jaringan di sekitar itu, daerah Priangan sampai ke Cirebon. Nah, ini yang dituturkan oleh Muhammad Nur. Kemudian di Asia Tenggara, jaringan komunitas Bugis Makassar di Siam. Ini yang ada satu. Nah, ini kalau kita lihat jaringan internasionalnya ya, dan memang dahsyat ya. Ini yang tidak dimiliki oleh Araniri, Syekh Abdul Rahab Singkil atau Syekh Nawawi Al-Bantani.
Nusa Tenggara, terus ini Sumatera, Jawa, Kalimantan, seterusnya. Nah, jaringan santrinya saja Syekh Yusuf sini naik haji, naik haji dan ke Timur Tengah itu kan singgah di Banten, kemudian ke Aceh, singgah di Aceh, kemudian sini singgah di sini Ceylon. Sebagian ada yang singgah ke Siam, namanya di sini Kerajaan Siam. Nah, di sini ada perkampungan Bugis Makassar di abad 17. Kemudian masuk ke Hadramaut, kemudian masuk ke Mekah. Sini. Nah, kemudian kembali lewat ini lagi sini. Jadi bolak-balik waktu ngaji itu sudah membangun jaringan di sini. Nah, inilah jaringan pelaut Bugis Makassar itu yang menguasai daerah ini. Nah, kesaksiannya bisa dibuktikan dari dua penulis. Satu orang Prancis namanya Gervais, yang kedua namanya Onno-Zwier van Heren. Ini abad 17, ini abad 18. Gervais menulis tentang Makassar, tapi tidak pernah datang ke Makassar, tapi hanya sampai ke Siam. Dia bercerita tentang karakter kesantrian dari orang-orang Bugis Makassar. Dan dia menggambarkan begitu akurat tentang tradisi keagamaan pesantren di Bugis Makassar, seperti sumbernya dari orang-orang Bugis Makassar di Siam, tapi dia menggambarkan tentang Makassar di tahun 1688. Nah, yang kedua ini menggambarkan tentang politik Banten yang digambarkan di situ tokohnya bukan Bantennya, ternyata namanya ada tokohnya namanya Fatimah, putri Raja Makassar, yang mau dinikahi oleh putra Sultan Banten. Jadi ini sebetulnya naskah drama, tapi cerita lakonnya atau plotnya itu mengikuti cara naratifnya orang-orang Makassar yang santri itu. Nah, ini nggak mungkin bisa dapat informasi yang akurat tentang Makassar, politiknya, kebudayaannya, pengetahuannya, kalau nggak punya basis informan dari jaringan ini. Siapa yang mengkader ini? Sampai bajak laut sekitar sini itu punya koleksi kitab-kitab kuning. Itu kalau siapa lagi kalau bukan Syekh Yusuf Al-Makassari yang menguasai itu. Setelah pulang nggak sampai ke Makassar, ke Makassar, tapi kemudian Belanda nggak suka dia ada di lama-lama di sini, akhirnya dia diusir, datang ke Banten. Banten membangun jaringan, kemudian sampai ke Cirebon, kemudian dibuang. Pertama ke sini dulu, Ceylon, sinilah membangun jaringan. Di sini juga ada perkampungan Bugis Makassar, ada juga jaringan Melayu, jaringan Nusantara di sini juga dibangun, sampai kemudian dia dibuang ke Afrika Selatan. Berarti konsolidasi jaringannya makin kuat kan? Awalnya jaringan keilmuan, yang kedua jaringan Excel, jaringan pembuangan. Nah, itulah yang membuat hebatnya jaringannya Syekh Yusuf. Nah, ini yang menjadi saingan terhadap Imperium Inggris dan Belanda, sehingga ini merepotkan betul ini. Ada satu buku ditulis oleh seorang, judulnya nah, ini bercerita tentang benturan antara jaringannya Syekh Yusuf dengan jaringan imperiumnya Inggris dan Belanda. Nah, itu bukan cuma jaringan politik dalam benturan itu, tapi juga jaringan keilmuan. Dan begitu hebatnya sampai bajak lautnya pun ngaji kitab kuning gitu. Gila kan? Itulah yang mereka menjadi bajak laut, sebagian jadi pelaut. Pejuang betul, pejuang.
Jadi yang menakutkan betul di laut itu adalah memang Bugis Makassar. Orang-orang Melayu itu berguru ke orang Makassar. Orang-orang Jawa berguru. Jaringannya Karaeng Galesong di Jawa itu juga bagian dari ini. Nah, itu saya kira membaca Syekh Yusuf pada 3 poin ini, 4 poin ini, saya ingin menggambarkan memang begitu hebatnya tokoh ini gitu. Tapi itu tidak muncul begitu saja. Pahlawan itu tidak muncul begitu saja, tapi dia dibuat. Heroes not born but made. Dia dibuat, dikader, ditempa. Siapa yang menempanya? Yaitulah Bontoala itu. Nah, inilah yang saya gambarkan konteksnya. Jadi inilah berbicara tentang sejarah, memori dan jaringan anti kolonialnya Syekh Yusuf Al-Makassari Al-Jawi yang kalian tidak dapatkan di buku-buku resmi. Dan memang sengaja kayaknya. Jadi saya tidak membahas teksnya, isinya Syekh Yusuf, itu ada kajiannya tersendiri lah. Tapi saya memetakan dulu konteksnya, sejarahnya, memorinya dan jaringan anti kolonial. Saya kira ini pengantar saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.